Saya persilakan kepada Bang Mas Rifan, Dr. Mas Rifan. Silakan ikut menanggapi dari yang tadi sudah disinggung, baik terutama oleh Prof. Zainal maupun Prof. Suradi. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah nyalami satu-satu, tapi Mas Nasir belum. Khusus beliau, udah lama gak ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya melengkapi aja ini pakai layar biar biar simple pemahamannya. Bentar saya share ya. Silakan. Ini yang tadi sudah disebut oleh Dr. Ahmad Julfa Juniarto, saya ulang dikit yang penting sekali, yang supaya nanti Indonesia yang jumlah penduduknya 270 juta ini bisa selesai. Nah, ini salah satu yang tadi sudah disebut adalah daya tahan virus di luar tubuh. Nah, yang kedua ini adalah, atau full screen ya, saya full screen. Zoom, silakan. Ya, ini kita lihat dropletnya ini luar biasa. Ya, daya tahannya kalau di kardus 24 jam. Kalau di plastik dan logam 3 hari. Kecuali tembaga. Tembaga itu bisa mengerem sampai hanya 4 jam. Ya. Ini sudah dipublikasi, jadi belum ada yang bantah sampai sekarang. Yang kedua, droplet ini jauh, cukup jauh. Di Belgia malah diberi warning bisa sampai lebih dari 10 meter. Sehingga kalau orang olahraga itu jangan di tempat terbuka bersama-sama. Dan satu droplet itu ribuan virus. Kalau bersin sampai 40.000 droplet, kalau batuk 3.000 bicara, kalau orang barat kan bicaranya pelan, nggak seperti kita. Butuh waktu 5 menit lah, kita bicara 1 menit sudah gerimis kan, jadi lebih hati-hati itu. Nah, terus ada yang bilang, yang penting melawan dengan antibodi. Antibodi itu keluarnya 7 hari setelah terinfeksi. Jadi yang disirkulasi itu sedikit sekali jumlah antibodinya. Jadi ini kalau sudah masuk nih, lihat nih, kalau sudah masuk di mukosa, nggak tertahankan nih, langsung masuk nih. Dia punya bor soalnya. Istilah awamnya aja lah ya, ini lihat di sini ada seperti bor, sehingga kalau sudah nempel di mukosa, ya sudah, itu kena berarti, seperti Prof. Zainal ya. Langsung masuk, dan dia di dalam tadi oleh Dr. Zulfa disebut punya reseptor. Ini reseptornya. Reseptornya, ini reseptornya. Jadi akan begini, tadi sudah disebut, kalau masuk sudah bahayalah. Di titik ini antibodi baru berperan ini pada hari ke-7 ini. Mencegah budding ya. Budding itu replikasi virus yang keluar dari sel katakanlah alveoli paru-paru misalnya ya. Ini kalau dia keluar dihambat oleh antibodi, tapi kita lihat kan faktanya susah ya. Yang sakit lebih banyak dan yang selalu dikatakan yang sembuh 94%. Ya itu yang sembuh, yang mati kan tangisan ya. Jadi menurut saya yang penting malah bagaimana ini sistem imun ya. Ini contoh lain adalah sistem imun, ini tadi saya sampaikan kalau sudah masuk nggak bisa ditahan, maka ini menjadi 3 bagian ya, bisa sembuh bersih sepenuhnya. Prof. Zainal masuk di sini. Nah, yang jadi masalah kan tadi sampai ada stigmatisasi di sini nih. Yang memburuk sampai mati ini juga banyak umur kan, tidak hanya yang tua, tapi kebanyakan karena komorbid ya, faktor penyakit lain juga mengaruhi. Nah, saya sederhanakan aja begini. Kalau orang kesehatan masyarakat ngomongnya disederhanakan. Ini kalau orang ini berkontak, pasti dropletnya ini pasti masuk ke sini. Ya, karena jarak yang dikeluarkan tadi kan 1,8 atau 6 feet. Di ruang tertutup, nah itu yang akhirnya dari awal saya setuju, nggak ada yang nyebut-nyebut, tapi ada seorang ahli yang menyebut airborne itu penting, jadi waspada airborne, terutama di ruang tertutup ya.
di katakanlah lobi, di rumah sakit, di pesawat terbang, di kereta api. Sekarang kan semua sudah tutup karena ber-AC. Nah, itu kemungkinan carrier. Nah, logika sederhananya bagaimana mencegah? Ya udah, kasih blok aja sini. Nggak ketemu lah orang yang positif ini atau OTG dengan yang sehat. Atau yang sehat, yang sakit, maaf, ini harus wajib pakai masker. Dulu hanya yang sakit saja, sekarang semuanya. Sini juga harus pakai masker. Nah, maka ini kita kembali ingat level berapa pencegahannya itu. Nah, kita sudah jelas di sini kita gagal ya. Artinya ketika Cina mulai Desember itu ribut ada wabah baru, mestinya jangan sampai masuk Indonesia ya. Itu baru sukses level pertama. Kalau sudah level kedua ini sudah sulit karena ini sudah masuk. Ya. Tapi bisa enggak kita nahan, jangan nular. Nyatanya enggak bisa. Grafiknya masih sangat curam ya. Dan kematiannya di bawah Italia. Yang ketiga, kalau sudah tertular, jangan sampai progres penyakitnya atau paling parah ya meninggal dunia. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini pertama untuk urusan publik ya negara, pemerintah. Dua komunitas ini sudah dipraktekkan, tapi A mempraktekkan, B nggak apa-apa, Jumatan. A nutup masjid, yang berikutnya tarawih saja. Tadi sudah dikupas oleh Mas Nasih tadi. Yang pribadi ini juga belum tentu sukses, karena banyak yang mengira nggak apa-apa lah. Yang penting awake kuat, kan gitu. Jadi susah ini. Nah, sehingga ini wajib bagi negara ya. Ini WHO sudah awal dari bulan Februari sudah menyampaikan ini harus diintervensi dari memblokade seluruh pergerakan manusia, ditutup pintunya. Nah, kita kan takut. Mestinya ini sudah ada undang-undangnya, undang-undang karantina kan. Siapa yang biayai? Ya negara. Tapi kan negara ini kayaknya sibuk dengan yang lain. Saya nggak tahu nih. Ini nanti urusan dikupas yang lain. Karena punya uang triliunan malah untuk pelatihan. Yang pelatihan itu loh yang apa? Prakerja. Ini kan harusnya seperti orang yang cerdas di masyarakat. Kalau misalnya nggak punya uang, anaknya mau sekolah dan harus bayar uang gedung, ya semua di-skip, diarahkan ke uang gedung karena anaknya mau sukses kan gitu. Ini kan udah pokoknya semua dikerjakan, akhirnya nggak kuat kan. Malah sekarang timbul ribut, ada triliunan untuk pelatihan, ini itu. Tapi ini tidak dikerjakan. Domestik ditutup, internasional dibuka. Jadi ini Allah alam mau kapan selesainya kita susah. Walaupun kabar baiknya dari Dr. Zulfa tadi, wah kita tipe C, ya. Tipe C kan yang ketahuan. Nanti kalau yang ada tipe B dan A ini kita nggak tahu juga karena kita termasuk yang paling sedikit di jajaran yang pernah di-share Prof. Zainal itu Indonesia yang paling sedikit rapid test-nya. Dan rapid test-nya diragukan di negara lain kan, ada yang mengembalikan ke Cina. Jadi ini serba sulit memahaminya. Nah ini kalau tidak ditutup ya repot, kan ini urusan publik negara. Urusan yang komunitas, bagiannya ini, maka ada yang inisiatif tutup, ada yang tidak, dan seterusnya. Kembali ke sini lagi, masker wajib tapi susah didapat. Saya pernah mendapat terakhir 19.500 dapat 3 buah. Besok datang ke apotek lagi nggak ada, ditawari yang kertas, kain. Kain akhirnya dirilis 70% masih lumayan karena emang dia menahan ya, nempel di kain. Tapi kalau kain itu disedot orangnya sedang unjalambekan kan bisa bahaya kan. Nah ini ya diblokade aja. Itu physical distancing sama social distancing. Berikutnya ini sudah mulai populer ini disemproti. Tapi semprot sekali nggak mungkin kan. Ini harus reguler ini. Penelitiannya bagaimana belum karena kita sibuk dengan pelaksanaan pencegahan maupun pelayanan sehingga kita belum meneliti kalau sudah disemprot itu bersihnya sampai berapa hari. Nah di segi riset ini IJMI harus teriak keras ini. Kita sangat miskin untuk riset ya.
Kalau ini bisa dirilis betul, bareng-bareng antara orang klinik dengan orang penelitian lapangan, ini setelah di semprot-semprot ini masih ada enggak? Kan itu persoalan yang gampang. Lab Kesda provinsi di Jalan Soekarno-Hatta bisa itu melakukan itu. Di handle pintu, handle kereta, bis dan sebagainya. Ini diulangi lagi di supermarket masih banyak ya. Kita ya juga tiap hari begini, di lift juga, di ATM, jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita cermati. Ini ketemu sudah mulai lumayan, tapi di mana-mana kalau kita pergi, misalnya saya belanja ke Superindo atau kemana, yang tidak pakai masker masih banyak. Ya. Betul. Ini refleks ini saya juga sudah mulai belajar jangan sampai refleks ini muncul. Karena ini memang dari sini ya, dari kecil ya, kebiasaan ini. Ada orang yang suka hidungnya dipegang, ada yang matanya, ada yang kukunya masuk. Ini macam-macam lah. Itu pribadi, dan pribadi nggak bisa diandalkan ya, nggak bisa diandalkan. Jadi harus kembali ke negara ini, negara dan pemerintah. Ada juga yang seorang pejabat mengatakan, saya nggak mau terlalu kenceng nanti rakyat saya takut. Loh, justru ketakutan itu dimanfaatkan untuk supaya mereka belajar, supaya tidak sakit bagaimana, supaya tidak mati bagaimana. Jangan sampai mengatakan terpaksa meninggal dunia. Itu kan pernah diumumkan di TV itu, meninggal dunia kok terpaksa. Itu takdir kan. Jadi karena mungkin saya tegangnya, jadi kalimat-kalimat yang muncul ini kadang-kadang jadi disinformasi ya. Jadi kira-kira garis besarnya begitu. Jadi kembali ke sini, kita sudah di level 2 dan 3, jadi sudah nggak mungkin level 1. Nah ini menurut saya harus simultan ya, simultan dan serentak. Simultan itu serentak, simultan dan bersama-sama. Jadi kalau misalnya Semarang tidak PSBB, Jakarta PSBB, ya percuma. Contoh pernah terjadi di Semarang itu, seorang buruh ya di itu yang batu-batu itu, untuk batu itu yang bagus-bagus itu, batu alam, pulang ke Purworejo, pulang ke Jawa Barat itu 2 hari meninggal. Berarti kan sudah lama menular di sekitar Semarang itu, di warung di tokonya, di kosnya. Jadi ini susah, kalau nggak bersamaan susah. Yang terakhir saya ingin menggarisbawahi, wong mencegah kok malah wali kota suruh izin, itu bagaimana ini? Ini logika yang sangat parah ini. Dulu ketika saya melaksanakan pencegahan itu justru kesana kemari menawarkan siapa yang mau mencegah. Ini malah suruh izin, nggak diizinkan lagi. Satu yang logika berpikir, it's me harus teriak nih. Harusnya justru pusat terima kasih kalau ada kepala daerah yang langsung PSBB itu, nggak usah izin itu. Karena penyakit menular nggak perlu diizinkan, jalan terus kok, izinnya keluar 7 hari kemudian misalnya. Malah keluarnya jawabannya belum perlu, Anda masih hijau. Loh, ini bahaya. Ini berarti harusnya di level 1 ini, daerah itu harus ditutup, jangan sampai kena jadi kuning atau oranye. Malah bilang aman. Jadi ini kalimat-kalimat yang salah jalan ya, artinya salah pemahaman terhadap ini. Sehingga ini tadi disebut Prof. Zainal, yang OTG itu banyak sekali dan kita nggak tahu. Di literatur disebut penelitiannya sampai 20%. Dan itu kalau Jumatan bareng, tarawih bareng, ya sudah. Nggak selesai-selesai itu. Makanya kalau saya disuruh prediksi kapan selesainya, mahasiswa sering tanya itu kalau kuliah kan mereka belajar epidemiologi, belajar kesehatan masyarakat. Dosennya tanya, jawabannya wallahu a'lam bishawab, karena nggak bersama-sama. Demikian kira-kira yang bisa kami nanti diskusi lebih banyak. Terima kasih sekali. Terus kesempatannya Prof. Suradi yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang terima kasih Mas.
Sangat menarik, melengkapi dari seluruh yang sudah disampaikan. Bang Mas Rifan, menambahkan dari yang tadi disampaikan sebelum ke Prof. Zainal? Suaranya? Oh ini ya, oke. Suaranya, oke, Ya. silakan. Kalau yang ingin saya usulkan itu misalnya kalau lockdown lama, kan tidak boleh istilah lockdown juga, PSBB lama, itu kan susah ya. Kalau saya mengusulkan ya kayak ini, every other month misalnya itu. Jadi bulan ini karantina wilayah, jadi pembiayaan dari negara. Bulan berikutnya PSBB pembiayaan bersama dari negara dan dari daerah. Tapi harus serentak dan pemetaannya begini, kalau mengatakan masih hijau itu masih boleh ini itu malah menyesatkan karena berarti sudah ada positif tapi tidak dicegah. Jadi nggak boleh mengatakan hijau itu aman, ya. Karena yang saya baca itu hijau itu sudah ada penularan tapi masih sedikit. Nah, berarti kan sebenarnya begitu ada penularan, ada positif satu wilayah misalnya belum positif konfirmasi ya karena lama tadi Pak Prof. Zainal sudah bilang sampai kadang-kadang 7-8 hari. Kalau rapid test dan gejala definisi Kementerian Kesehatan sudah ditetapkan, satu pasien itu saya setuju seperti Solo itu, langsung satu kota dinyatakan sebagai wabah. Tapi kalau sebelahnya enggak kan percuma kan, jadi pergerakan masih ada. Jadi ini memang perlu gerakan yang sangat luar biasa bareng dan kita negaranya besar. Nah, oleh karena itu mungkin perlu dipetakan, artinya yang betul-betul tidak boleh masuk di mana, tapi bukan hanya satu, sekelompok wilayah. Jadi misalnya ya satu provinsi itu yang mana yang tidak boleh. Ya, sulit memang ini harus yang saya lihat maaf ya. Jadi saya kok berharap para pemimpin ini sebanyak-banyaknya menghimpun para pakar untuk melakukan diskusi seperti ini kan memungkinkan. Perlu diketahui ya maaf, mungkin ini Prof. Suradi aja nggak tahu, Prof. Zainal juga nggak tahu. Anggota yang dokter di gugus tugas percepatan di Jawa Tengah itu hanya 3 orang. Mungkin Dr. Ahmad Zulfa tahu siapa saja itu. Hanya 3 orang. Ini di wilayah tidak diajak. Ya, apalagi PDUI. Padahal PDUI ini punya banyak dokter ahli kesehatan masyarakat. Master kesehatan masyarakat juga banyak. Lulusan dalam negeri juga banyak, luar negeri juga banyak. Tapi sepertinya 3 orang ini sudah mutlak bisa menentukan apa saja, sehingga ya nasionalnya begitu, daerahnya begitu, sehingga ini perlu semacam keikhlasan lah, legowo, kamu bisa apa sih, ayo kita sama-sama gitu. Yang terakhir tadi saya ulang kembali, pemerintah daerah kalau malah mau mencegah itu bagus sekali, nggak usah izin itu. Justru malah digalang gubernur ini menggerakkan antar kepala daerah kabupaten dan kota untuk saling berkomunikasi untuk bagaimana agar titik yang daerah zona katanya zona hijau ini tetap dipertahankan hijau, yang kuning jadi hijau, yang oranye jadi kuning. Saya nggak tahu bolak-balik ya, kurang populer kan, itu mungkin harus dipopulerkan di TV. Yang terakhir yang merah itu, saya tahu yang merah itu. Merah harus jadi oranye, oranye jadi kuning kan gitu. Jadi nggak usah izin, mestinya ini cukup partisipasi ya, participatory prevention ini sangat harus dipentingkan ini. Sehingga kolaborasi berbagai daerah ini nggak usah disentralisir. Contoh Jakarta ya, Anda melihat semua, Jakarta udah, Tangerang belum. Dan sekitarnya Jabodetabek juga belum. Jadi nggak simultan. Nah ini akibat dari maaf Perpu itu mungkin. Nah ini perlu para pakar bidang hukum mencermati. Mestinya nggak boleh ada izin itu. Justru partisipasi dikembangkan, tapi melaporkan sudah kami siap ini dengan misalnya Semarang ya dengan Demak, dengan
Kendal, dengan mana lagi itu, Salatiga, dengan mana kami sudah rapat, oke semua, kami memberitahukan misalnya gitu. Jadi bukan malah izin, izinnya keluarnya yang di Kalimantan itu ditolak, di Sulawesi ditolak. Ini kan, saya sebagai Ya. katanya pernah jadi ahli kesehatan masyarakat ini, geli juga ini. Ini Iya. malah orang mau partisipasi kok malah nggak boleh ini. Iya. Demikian, terima kasih. Betul, Pak Mas Rifan, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu sebenarnya juga memberi kewenangan yang penuh loh kepada provinsi dan kabupaten kota, tetapi ini diabaikan. Dan memang pemerintah ya dalam kaitan dengan ini memang agak terseok-seok. Dia punya masalahnya sendiri sebenarnya, Bang Mas Rifan, yang akhirnya memang jadi urusan ekonomi, ya, dia sudah secara fundamental ekonomi agak sempoyongan, ditambah kasus ini. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri terselamatkan, punya alasan lain atas ketidakmampuan di dalam menangani masalah ini sebenarnya. Sehingga kasusnya jadi bablas-bablas.